Buka Alkitab kita sama-sama. Lukas pasal 14. Saya mau bicara sesuatu yang saya percaya setiap kita pasti pernah melakukannya, yaitu mencari-cari alasan. Ya kan? Bahkan saya berani bilang bahwa setiap manusia di muka bumi sebetulnya dia adalah profesor alasan. Ya kan? Nggak usah belajar, pokoknya kepepet muncul sendiri. Ya kan? Dan itu sudah kita lakukan dari masih kecil sekali. Ya kan? Anak umur 5 tahun dia jatuhin vas bunga. Mamanya marah, lalu mamanya bilang, "Kamu jatuhin vas bunga?" "Enggak." Guguk. Ya kan? Tidak pernah ada yang ajar bagaimana cara buat alasan yang baik. Tapi manusia adalah profesor alasan. Amin. Nah, kita mulai lihat sekarang. Lukas pasal 14 ayat 15. Mendengar Yesus bicara tentang pesta kawin anak domba. Mendengar hal itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang ketiga ini paling gak rohani. Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Gak pakai minta maaf lagi. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sedang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Yesus sedang menggambarkan tentang sorga. Nah, Yesus mulai mau jelaskan bahwa sorga tidak sesulit seperti yang banyak orang bayangkan. Sorga hanya perlu kepastian. Sebab Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya akan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Berarti dari sini Alkitab sudah menggarisbawahi jelas bahwa sorga hanya milik bagi mereka yang buka hati buat Yesus. Yesus bilang apa sama Nikodemus? "Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan Allah." Dengan lain kata, kalau kamu dilahirkan kembali, kamu pasti akan melihat kerajaan Allah. Tetapi saya melihat akhir-akhir ini banyak orang menaruh stressing yang terlalu berat, sehingga ada banyak orang Kristen, walaupun dia sudah bertobat, walaupun dia sudah lahir baru, walaupun dia sudah terima Yesus, seperti itu semua belum cukup. Ada orang yang mulai bilang, walaupun kamu sudah bertobat, tapi kalau kamu tidak bisa bahasa roh, kamu tidak akan masuk surga. Sebab di surga semua ngomong pakai bahasa roh, kamu gak ngerti. Lalu ada lagi yang bilang, kalau kita nggak biasa memuji menyembah Tuhan, kita tidak biasa pujian dan penyembahan, kita nggak akan bisa masuk surga. Karena di surga yang ada cuma pujian dan penyembahan. Ya. Ada lagi yang bilang, kalau kamu tidak pernah bayar perpuluhan, kamu tidak pernah akan bisa masuk surga. Sebab sampai di surga, Petrus akan tanya, "Mana catatan perpuluhan kamu?" Katanya gitu. Saya nggak bilang bahasa roh nggak perlu. Saya nggak bilang perpuluhan nggak perlu.
Tapi yang saya mau bilang bahwa keselamatan bukan karena kita bayar perpuluhan. Amin. Ya kan? Itu bicara tentang mahkota, itu bicara tentang berkat, itu bicara tentang anugerah Allah sementara kita di muka bumi. Tetapi Roma 8 ayat 1 berkata, sebab siapa yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Di dalam Kristus tidak ada apa? Penghukuman. Amin. Jadi catat baik bahwa kunci kita sampai pada sorga adalah waktu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ada banyak yang bertanya, tapi pendeta bagaimana dengan Matius 7 ayat 7? Yang berkata bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah saudaraku, ini tafsiran yang sangat keliru. Karena ini bicara tentang nabi palsu. Ini sesuatu yang lain lagi. Ini bukan bicara tentang orang bertobat. Mungkin saudara berkata, menyembuhkan demi namaku. Ya itu yang sedang bicara tentang nabi palsu. Bukan orang yang bertobat, bukan orang yang terima Yesus. Tapi mereka menyebut Tuhan. Tapi Yesus menyebut mereka melakukan apa? Kejahatan. Saya tidak mau ada orang Kristen yang hidup selalu gelisah. Dan bilang, saya sudah bertobat pendeta. Tapi saya nggak tahu kalau saya mati, masuk surga nggak ya? Saya sudah bertobat, tapi saya belum pasti. Sehingga ada banyak orang sampai hari ini sudah di gereja. Tapi terus masih nggak punya kepastian. Dan doa saya hari ini, saya pulang dengan kepastian yang penuh. Amin. Nah tapi persoalannya ada banyak orang yang nggak bisa merebut kepastian. Karena apa? Karena sebuah kerikil sederhana yang bernama alasan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Alasan kadang-kala menghambat kita untuk menerima banyak berkat besar dari Tuhan. Iya kan? Mereka sebetulnya diundang dalam pesta perjamuan, tapi apa yang terjadi? Mereka mulai bilang, oh kami baru beli ladang. Yang satu bilang, oh kami baru punya domba. Yang satu bilang, baru kawin belum honeymoon. Katanya. Ya kan? Lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, dari sini saya bisa melihat bahwa kadang-kala hal yang kecil yang bernama alasan bisa menghambat banyak berkat Allah dalam hidup kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, masa alasan bisa membuat kita terhambat? Karena selalu saya bilang, alasan membuat seseorang tenang dalam dosanya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksud orang ini? Ada banyak orang pikir, kalau saya bisa ketemu alasan untuk berbuat dosa, berarti dosa saya itu halal. Ya, saya sih sebetulnya pendeta, saya pingin gitu hidup suci gitu. Tapi saya kan masih muda. Jadi ya namanya pacar saya suka ya gimana gitu. Akhirnya kecelakaan. Ada 4 orang anak. 4 orang anak ngobrol. Biasanya gitu kan. Anak-anak kan kalau lagi ngobrol kan suka ngebanggain bapaknya. Bang Atu bilang, bapak gue dong pengusaha, banyak duit. Wah dia ngomong, gue pengusaha. Anak temannya yang satu udah jengkel. Dia bilang, bapak gue pejabat. Kalau nggak dari bapak lu nggak dapat proyek. Bapak lu mesti bayar bapak gue supaya bisa dapat proyek, tahu nggak? Bapak lu kan suka nelpon-nelpon ke rumah gue, nyogok-nyogok supaya dapat proyek. Tapi ini anak-anak ngomong, saudara jangan tersinggung. Ini anak-anak. Lu anak-anak ya, ilah. Mak, ya, anak-anak ngomong, masa saudara tersinggung, anak-anak. Dia ngomong, bapak gue pengusaha, tapi bapak gue pejabat, ribut. Yang satu akhirnya jengkel. Yang satu bilang, bapak gue jaksa. Pengusaha sama pejabat hari-hari lari kalau ketemu jaksa. Ini lagi nyari siapa yang paling hebat gitu. Ya ribut sekarang, wah jaksa, iya kan sekarang jaksa. Wih, jaksa sekarang hebat. Ya kan? Sekarang banyak pengusaha sama banyak pejabat kantornya di kejaksaan. Tapi jangan tersinggung, ini anak-anak. Anak-anak ngobrol loh. Ya kan? Ya udah ribut. Yang satu udah jengkel banget nih. 3 kok bikin ribut aja. Dia berdiri yang satu. Bapak gua dokter. Walaupun jaksa udah kirim surat, tapi kalau bapak gua kasih surat bebas, tahu katanya. Ini kan anak-anak, pendeta kan nggak boleh ikut-ikutan politik. Pendeta cuma cerita anak-anak kumpul. Iya kan? Iya kan? Iya anak-anak. Zaman sekarang pendeta nggak boleh ikut-ikutan politik, anak-anak. Ya kan? Intinya yang saya mau cerita buat saudara, banyak orang hari-hari ini cuma senang cari apa alasan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Nah sekali lagi saya mau ingatkan bahwa ada banyak berkat yang seharusnya kita terima dalam hidup kita, tapi hanya terhambat karena apa? Karena kita coba cari alasan. Nah saya pelajari ada beberapa perkara penting yang kita mulai sama-sama. Yang pertama, coba buka Alkitab saudara dalam kitab Pengkhotbah.
Pengkhotbah. Pengkhotbah itu persis setelah Filipi. Jadi Galatia, Efesus, Filipi, lalu pengkhotbah. Mungkin saudara lihat, kok Alkitab gue habis Alkitab gue habis Filipi, Kolose. Pendeta ini bilang pengkhotbah. Alkitab gue yang salah. Apa dia? Tapi kan dia pendeta. Masa sih Alkitabnya salah? Pengkhotbah itu di perjanjian lama. Habis Mazmur, Amsal, baru pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia apa? Yang jujur. Tuhan tuh menciptakan manusia sempurna. Tuhan menciptakan manusia yang baik. Tuhan menciptakan manusia dengan rencana yang indah. Tetapi, dengar baik, apa? Mereka mencari apa banyak? Dalih. Sehingga yang pertama saya catat, alasan adalah cara yang paling mudah yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan orang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Alasan adalah cara yang paling mudah yang dapat dipakai oleh setan untuk menjatuhkan orang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Alasan adalah cara yang paling mudah yang dapat dipakai oleh setan untuk menjatuhkan orang percaya. Saya mengerti kalau saudara sudah hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, buat saudara perzinahan adalah sesuatu yang jahat. Amin. Betul? Kalau saudara sudah bertobat, saudara sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara sudah berkata, Tuhan, hidup saya bagi Tuhan, maka saya percaya perzinahan buat saudara adalah sesuatu yang jahat. Sampai di sini saudara ngerti mau saya? Amin. Lalu pertanyaan saya, apakah itu berarti orang yang sudah masuk gereja tidak pernah ada yang terlibat dalam perzinahan? Pada kenyataannya kita jumpai. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, iya, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin itu orang munafik kali pendeta. Mungkin itu orang nggak sungguh-sungguh. Kadang-kadang dia sungguh-sungguh. Tapi persoalannya, setan mulai masuk dengan tawaran sebuah alasan. Sehingga kita mulai berkata, ya saya sih sebetulnya sayang pendeta sama istri saya. Cuman istri saya tuh kadang-kala suka males sih pendeta. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai buat sebuah langkah yang keliru. Amin. Ada banyak orang juga begitu. Ya pendeta, sebetulnya sih saya nggak berpikir bahwa peristiwa itu akan terjadi. Mulainya sih saya cuman konseling. Ya namanya saya ada masalah, saya butuh teman bicara, menumpahkan isi hati. Mula-mula menumpahkan isi hati. Lama-lama menumpahkan isi dompet. Ya kan? Lama-lama menumpahkan segala-galanya. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Bahwa persoalannya dengan banyak orang Kristen hari-hari ini, kita merasa bahwa selama ada alasan itu normal. Coba-coba pelajari dalam Alkitab. Samuel datang terlambat. Jadi Samuel bilang sama Saul, aku akan datang 3 hari lagi. Dan apa yang terjadi? Setelah 3 hari Samuel nggak datang, Saul merasa dalam posisi yang sangat terjepit. Karena apa dia merasa sangat terjepit? Karena musuh sudah menyerang dia, orang Amalek sudah menyerang dia sangat dekat. Lalu bukan hanya itu, rakyat mulai ketakutan dan mulai berpencar. Mereka berkata, kalau kita nggak mulai menyerang-nyerang, kita akan dihabisi oleh mereka. Tetapi yang ketiga, apa yang terjadi? Samuel terlambat. Lalu, apa yang Saul buat? Dia melakukan sesuatu yang sangat salah. Sebagai raja, dia nggak ada hubungannya dengan mempersembahkan korban. Tapi dia pikir karena, yang pertama, musuh sudah semakin dekat. Yang kedua, karena rakyat sudah mulai berpencar. Lalu yang ketiga, karena Samuel terlambat. Dan mungkin yang keempat adalah alasan yang paling rohani. Dia tidak mau maju berperang sebelum dia membakar korban. Sehingga akhirnya diambil keputusan, saya bakar korban. Dan apa yang terjadi? Persis dia selesai membakar korban, Samuel datang. Berarti Samuel tidak seterlambat yang dipikirkan oleh Saul. Hanya persoalannya dia nggak cukup sabar untuk menanti taat kepada Tuhan. Dan sekarang Samuel datang. Samuel tidak datang minta maaf sama Saul lalu bilang, aduh macet, maaf, ada demo. Sama sekali enggak. Apa yang terjadi? Samuel jumpai Saul dan dia berkata kalimat yang sangat tegas. Dia bilang, perbuatanmu bodoh. Perbuatanmu bodoh. Perbuatanmu bodoh. Seandainya engkau taat, seandainya engkau menanti waktu Tuhan, maka Allah akan mengokohkan kerajaan kamu.
Tetapi karena kamu melanggar kemuliaan Tuhan, karena kamu melanggar kekudusan Tuhan, maka Allah akan mencabut engkau dari tahtanya. Sampai di sini sudah mengerti mau saya? Lihat, persoalannya, kenapa Saul merasa boleh melakukannya? Karena dia pikir ada alasan. Pendeta, saya sih tahu pendeta, kita sebagai orang Kristen nggak boleh dendam. Tapi apa yang dia buat sama saya, udah terlalu nyakitin. Saya masih manusia biasa. Hati saya masih dari daging. Hati saya bukan hati kebo. Loh kalau hati sudah hati kebo, ya sudah kebo dong. Ya. Ada satu kali ibu-ibu datang ke saya. Dia rupanya lagi jengkel sama suaminya. Dia bilang gini, pendeta, saya sudah menikah, tapi suami saya itu ngejengkelin saya. Bayangin, kita sudah 9 tahun menikah, tapi cecunguk itu, saya langsung kaget kan dunia lingkungan saya itu dunia kependetaan. Jadi dalam hidup saya itu jarang perbendaharaan yang begituan yang keluar. Asing gitu buat telinga saya, cecunguk, wih. Apa itu sebetulnya? Saya tahu nggak sih cecunguk itu artinya apa? Saya kaget. Dan saya belum sempat nanya, belum sempat. Soalnya ibu itu udah nangis. Masa, Bu, berhenti dulu Bu, nangis ya Bu. Maaf Bu, cecunguk apa? Dia konsultasi tapi bikin saya pengen ketawa. Masa orang lagi nangis, cecunguk itu. Jadi dia sedang bilang, suami saya cecunguk. Nah cecunguk cuma bisa kawin sama cecunguk. Saya pernah lihat gajah sama kadal kawin? Tidak pernah. Jadi jangan sekali-sekali saudara maki suami saudara. Suami saya kadal bener. Loh, berarti saudara ya sama. Iya kan? Ada yang bilang pendeta anak saya kura-kura bener. Loh, kerbau tidak pernah melahirkan kura-kura. Hanya kura-kura yang melahirkan kura-kura. Gitu. Makanya kalau marah sama suami, suami hebat bener. Siapa yang milih dulu? Itu. Kalau marah sama anak tuh kamu dasar pinter, cantik, luar biasa. Seperti ibunya. Ya. Ada orang kadang-kala kalau marah sama sekali nggak rohani benar. Kalau di gereja lebih dalam lagi. Tapi kalau udah marah sama anak, tolol kamu. Bodoh, 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 bodoh. Lu darahnya ngalir dari mana? Kebodohannya lahir dari sang pemberi itu. Ya kan? Lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kala kita merasa, oh kalau saya ada alasan, dia mengecewakan saya berhak membentak dia. Kalau dia mengecewakan saya berhak dendam. Saya berhak sakit hati. Kita pikir selama saya ada alasan, wajar tuh saya buat dosa. Betul? Ada orang yang bilang, pendeta, saya tuh ingin sebetulnya hidup dekat dengan Tuhan. Tapi saya berasal dari keluarga yang broken home. Mama dan papa saya bercerai. Seandainya mama dan papa gak bercerai, mungkin hidup saya lebih bahagia. Dengan lain kata, dia sedang mau bilang, kalau mama dan papa saya bercerai, saya punya alasan kenapa saya keluar masuk diskotik. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan sekali lagi. Alasan adalah cara yang paling mudah yang setan bisa pakai untuk menghancurkan banyak orang percaya. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara. Untuk hidup benar, kita tidak usah khawatir dengan alasan apapun. Pokoknya kalau perintah firman Tuhan berkata, saya harus hidup seturut kehendak Tuhan. Saya tidak perlu tahu apapun yang terjadi. Saya harus tetap berjalan seturut kehendak Tuhan. Yang kedua, saya pelajari apa itu alasan. Saya kebetulan sedang sangat tertarik bahas bagian ini. Karena saya pikir Alkitab ini buku yang sangat lengkap. Amin. Dia bukan hanya bicara sorga dan neraka. Waktu saya bahas ayat ini, saya kagum sama Tuhan saya. Allah saya bicara sampai hal yang paling sepele dalam hidup kita. Yang sering kali setan pakai untuk menjatuhkan kita. Tapi sekali lagi saya ulangi sekali lagi. Alasan adalah cara yang paling mudah yang sering kali dipakai setan untuk menjatuhkan orang percaya. Sehingga kita pikir kalau saya sudah punya alasan, Tuhan akan memaafkan setiap pelanggaran saya. No.
Samuel bilang sama Saul, perbuatanmu itu bodoh. Meskipun kamu punya alasan, tetapi ketaatan itu tidak dipengaruhi oleh alasan apapun. Amin. Yang kedua, saya pelajari lebih jauh, saya jumpai bahwa alasan sebenarnya adalah bentuk pelemparan tanggung jawab. Orang-orang yang mencari-cari alasan sebetulnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adalah orang-orang penakut yang tidak mau bertanggung jawab untuk keputusan yang dia ambil. Coba saudara lihat Kejadian pasal 3. Adam buat kesalahan. Dalam Kejadian 3 kita lihat bahwa dia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian Tuhan menjumpai dia. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau apa? Telanjang. Jadi pertanyaan pertama, sebetulnya Adam harusnya menjawab, yang memberitahu bahwa aku telanjang adalah titik. Ya kan, itu kurang lebih format jawabannya. Lalu pertanyaan kedua Tuhan, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Mestinya format jawabannya adalah ya atau tidak. Betul? Kira-kira dua pertanyaan itulah formatnya. Tapi apa jawab Adam? Sangat berbeda. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jawaban itu mestinya pertanyaannya apa? Adam, siapa yang memberikan kepadamu buah untuk kamu makan? Betul? Jadi Tuhan tanya apa? Adam jawab apa? Sama seperti orang tanya, kamu mau kemana? Oh, Jakarta 12 Oktober 1958. Orang tanya sama saudara mau kemana, saudara jawab tanggal lahir. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Adam sebetulnya tahu nggak Tuhan tanya apa sama dia? Saya percaya Adam tahu. Kenapa Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikan buah itu kepadaku. Sebetulnya Adam mau melarikan diri dari tanggung jawab untuk bilang, it's not my fault. Kalau saya buat dosa, kalau saya buat kesalahan, kalau saya sampai jatuh ini, bukan karena saya, tetapi karena perempuan itu. Tuhan sih, orang lagi diam-diam pakai dikasih perempuan segala. Nih, sekarang akibatnya. Ya kan? Ada banyak orang persoalannya kenapa dia mencari-cari alasan. Karena dia mau ada pada satu posisi di mana dia merasa benar, dan kalau sampai saya bertindak seperti ini, orang lainlah yang salah. Coba saya lihat Keluaran pasal 4. Dalam Keluaran pasal 4, Musa juga begitu. Dia mau menolak tanggung jawab sebetulnya, karena menurut dia begitu sukar, begitu berat. Dia sebetulnya mau lari dari tanggung jawab, hanya dia berhasil mencari alasan. Keluaran pasal 4 ayat 10. Kayaknya Musa memang ada masalah, ada kekurangan. Tapi coba lihat ayat 13. Tetapi Musa berkata apa? Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi salah lihat nggak? Sebetulnya yang Musa mau buat, Musa mau melimpahkan tanggung jawab. Musa tidak mau memikul tanggung jawab itu. Sebab menurut Musa, kalau sudah baca ayat sebelumnya, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala. Tugas yang ku sandang adalah tugas yang sangat berat. Tanggung jawab yang harus kupikul adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Sehingga apa yang terjadi? Musa pikir, oh lebih baik orang lain saja yang mengerjakannya. Tapi kalau saudara baca ayat 14, saudara tahu apa reaksi Tuhan? Dikatakan di sana apa? Maka apa? Bangkitlah murka Tuhan. Apa? Bangkitlah murka Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa persoalan dengan Musa sebetulnya adalah persoalan untuk melemparkan tanggung jawab. Goliat berdiri di depan bangsa Israel. Lalu memaki-maki bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang berani maju. Kenapa? Karena masing-masing sebetulnya lari dari tanggung jawabnya. Pasukan perangnya berdiri menghadapi Goliat dan dia pikir, oh ini terlalu berat, ini bukan tanggung jawab saya. Mungkin ini tanggung jawab Saul. Saul berdiri menghadapi Goliat dan dia pikir, oh orang ini kebesaran. Saya raja, masa raja ngurus-ngurusin beginian? Oh mungkin somebody else, mungkin orang lain yang harus menyelesaikannya. Tapi ada seorang yang bernama Daud. Dia nggak peduli betapa besarnya Goliat. Dia nggak peduli senjata yang ada di depan Goliat. Yang dia peduli hanyalah pada
tanggung jawab. Sampai di sini sudah mengerti mau saya? Kekristenan kita sedang kehilangan orang-orang yang menyadari tanggung jawabnya. Tugas penginjilan adalah tanggung jawab siapa? Itu kan tanggung jawab pendeta-pendeta, itu kan tanggung jawab hamba-hamba Tuhan, itu kan tanggung jawab mereka-mereka yang dipanggil Tuhan. Oh, itu kan bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab penginjilan. Sama-sama bilang, tanggung jawab saya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Sama-sama bilang sama saya. Kalau bisa ya pendeta ya. Kalau ada waktu. Kalau sempet. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Saya. Amin? Iya ya. Kenapa orang mencari alasan? Kalau selalu dia bilang, pendeta kalau sampai rumah tangga saya bercerai. Karena saya udah gak kuat lagi. It is your responsibility. Itu adalah tanggung jawab kita. Amin? Tanggung jawab kita. Ingat, untuk setiap keributan membutuhkan 2 orang emosi. Betul? Karena keributan tidak akan terjadi kalau hanya 1 orang yang emosi. Itu orang boleh marah. Apa senyum-senyum? Yang buat keributan adalah yang satu. Yang satu. Ya, saya sih sebetulnya pendeta ingin sekali tiap pagi bangun pagi doa baca Alkitab. Tapi kan saya ibu rumah tangga pendeta, tanggung jawab saya berat. Emang Alkitab bilang kamu harus mulai setiap hari dengan doa, kecuali ibu-ibu dapat dispensasi. Emang ada ayatnya begitu? Sri Martini 7 ayat 13. Enak aja. Alkitab saya nggak ada kitab Sri Martini. Ya. Berarti persoalannya sekarang kadangkala kita mencari alasan hanya untuk apa? Pelemparan tanggung jawab. Pendeta, saya ini mau hidup suci pendeta, tapi saya pedagang. Kalau saya jujur, untungnya kurang. Ya kan? Saudara bisa lihat nggak di sini? Persoalannya sekarang sekali lagi saya mau beritahu. Persoalannya ada pada diri saudara. Lingkungan saudara boleh buat apapun. Tapi kalau saudara orang yang bertanggung jawab dan bilang, Tuhan, saya mau taat pada apapun yang Tuhan perintahkan, maka Roh Kudus akan menolong saudara, memberi kekuatan buat saudara. Yang ketiga, jadi ingat, yang pertama alasan adalah cara yang paling mudah yang setan pakai untuk menjatuhkan orang percaya. Yang kedua, alasan adalah bentuk apa? Pelemparan tanggung jawab. Yang ketiga, mencari-cari alasan menghambat banyak berkat Allah dalam kehidupan kita. Alasan-alasan yang kita buat banyak menghambat berkat Allah dalam hidup kita. Kalau saudara pelajari dari Lukas 14 tadi, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kenapa mereka mencari alasan? Karena pandangan atau ajaran orang Yahudi bahwa kerajaan sorga itu sesuatu yang begitu berat. Sama seperti kita berpikir, oh hidup suci itu sukar. Oh hidup dekat Allah itu mengerikan. Oh hidup melayani Tuhan. Karena buat kita pokoknya urusan sama Tuhan itu sesuatu yang sifatnya sukar, sesuatu yang sifatnya berat, sesuatu yang sifatnya rasanya gak mungkin, gak bisa saya jalani. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai coba menghindar. Mereka coba mulai cari alasan. Nah untuk sementara mereka bisa lari dari tanggung jawab mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka kehilangan banyak berkat sebetulnya. Karena seandainya mereka mau masuk dalam perjamuan itu, justru mereka akan masuk dalam kesukaan yang besar. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Amin. Seandainya saya mau mentaati kehendak Tuhan tanpa alasan, maka saya sebetulnya akan lihat banyak berkat dalam hidup saya. Amin. Meskipun orang menyakiti, saya tetap mengasihi, maka saya akan lihat banyak berkat dalam hidup saya. Meskipun saya lelah, meskipun saya menghadapi banyak masalah, tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan, maka di balik itu saya akan lihat banyak berkat dalam hidup saya. Amin. Tapi kalau saya mulai mencari-cari alasan, saya kehilangan banyak berkat. Saya ambil contoh sederhana. Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu.
Apa yang langsung dikatakan oleh Petrus? Guru, telah sepanjang malam aku tangkap ikan. Apa yang Petrus mau ngomong di balik kalimat itu? Dia mau bilang, guru, jangankan di sebelah kanan, kiri saya lempar, kanan saya lempar, kadang-kala ke depan, kadang-kala ke belakang, sampai muter juga. Loh ya kan di balik kalimat Petrus yang bilang, setelah sepanjang malam aku tangkap ikan gak dapat apa-apa. Maksudnya dia mau bilang sama Yesus, Yesus gak usah bikin repot saya untuk sekarang ini deh. Saya udah capek, saya udah lelah. Tapi ketika dia ngomong kalimat itu, dia langsung sadar bahwa dia sedang bicara dengan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Langsung dia bilang apa? Karena engkau menyuruhnya, aku mau melakukannya. Amin. Ini yang saya bilang, kekristenan membutuhkan orang seperti ini. Tuhan, saya tahu berat, tapi karena engkau menyuruhnya, aku mau melakukannya. Tidak ada alasan lagi. Tuhan, walaupun hati ini berat. Karena ada banyak orang yang begitu. Ya, saya sih sebetulnya mau setia ke gereja. Saya sebetulnya mau gitu aktif di gereja. Tapi saya kalau lihat orang itu, saya lihat dia. Saya sebetulnya mau gitu aktif di gereja. Tapi kalau saya lihat orang-orang gereja kadang-kala munafik, saya males ke gereja. Loh, apa urusannya? Amin. Orang boleh mengecewakan saudara, tapi orang jangan pernah merubah hati saudara. Hati saudara harus tetap benar di hadapan Tuhan. Orang boleh nyakitin saudara, orang boleh coba bikin saudara sampai begitu marah, orang boleh bikin saudara sampai begitu sedih. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai teman, sebagai sahabat, ini kalimat saya buat saudara. Orang tidak boleh merubah hati saudara. Hati saudara harus tetap hati yang lurus di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus bilang sederhana. Karena engkau menyuruhnya, aku mau melakukannya. Amin. Orang yang banyak alasan akan kehilangan banyak berkat. Tapi orang yang beriman akan meraih berkat-berkat Allah dan janji-janji Allah dalam hidupnya. Haleluya. Yang keempat. Yang terakhir. Saya pelajari lebih jauh tentang mencari alasan. Dan saya jumpai hal yang terakhir. Bahwa Tuhan mencari orang-orang yang hatinya tulus. Amin. Di akhir zaman ini, apa sih yang gak ada di muka bumi? Mencari orang kaya banyak. Indonesia katanya krisis. Orang sekarang bisa beli mobil apa tuh? Jaguar. Jaguar. Aduh. Maaf. Kepleset. Mobil Jaguar gak dapat 20 juta. Lebih itu ya. Nolnya banyak deh pokoknya. Ya kan? Sekarang kalau aduh. Jangankan Jaguar. Cuman helikopter aja yang jarang saya lihat orang pakai ke gereja. Tapi itu bukan urusannya. So mau naik helikopter kek, mau jalan kaki kek. Dan akhirnya saya ada pada kesimpulan. Orang kaya itu banyak. Orang pintar itu banyak. Orang yang punya karunia juga banyak. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang hatinya tulus. Amin. Dunia ini hari-hari ini sedang kehilangan orang yang hatinya tulus. Dan selalu saya bilang, orang kalau hatinya tulus pasti setia. Amin. Tetapi orang setia belum tentu tulus. Betul? Ya kan? Orang kalau tulus, kalau hatinya tulus, pasti dia setia. Tapi kalau orang setia belum tentu tulus. Kadang-kala orang setia ada udang di balik bakwan. Loh iya dong. Udang di balik batu nyarinya susah. Ya kan? Ada orang udah udang di balik bakwan langsung kelihatan. Ya kan? Setia. Oh, di gereja haleluya. Peganglah, jangan hura. Udah getar suaranya. Orang kalau udah getar suaranya udah lain itu. Urapannya kencang. Kalau kita masih nyanyi lurus-lurus itu belum urapan itu. Orang kalau udah berdoa haleluya, urapannya kencang. Udah nggak bisa lurus ya. Ya. Karena ada orang yang setia hanya untuk kepentingannya sendiri. Dia ada di gereja. Selama Tuhan kerjakan mujizat buat dia setia. Tapi kalau Tuhan mulai nggak kerjakan mujizat buat dia mulai begitu kecewa dan bilang, Tuhan, saya ikut Tuhan, tapi kenapa Tuhan nggak buat mujizat buat hidup saya? Tapi hari ini kembali saya mau ingatkan, orang yang hatinya tulus
pasti akan setia. Dan yang kedua, orang yang hatinya tulus pasti akan lihat kemenangan. Daud bilang begini, orang yang hatinya tulus akan memandang wajah Tuhan. Amin. Artinya kalau hati saya tulus, di tengah masalah berat sekalipun, saya tidak pernah sendiri. Karena dengan hati yang tulus, saya akan memandang wajah Tuhan. Yesus dalam khotbah di bukit bilang apa? Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan, akan melihat Allah. Artinya, bahwa di tengah masalah, saya tidak pernah berjalan sendiri. Karena Roh Kudus selalu membela dan menyertai saya. Haleluya.